nama saya Ardianto. Kalau di Arsin di Bandung di Seni Rupa itu saya seperti halnya di di lingkungan rumah atau di lingkungan kampus itu sering dipanggil Anto. Saya lulus dari Seni Rupa IKIP Bandung, kemudian saya melanjutkan di Magister Seni Rupa ITB, dan pada saat itu mengambil tesis ya, karena saya diarahkan untuk ke penulisan pada saat itu. Saya sebenarnya ingin masuk ke kelas 1 SMA itu sudah terbayang saya ingin masuk ke arsitektur. Dengan demikian saya mengambil IPA pada saat itu. Dan itu kelas 1 ya. Kelas 1, dan dari kelas 1 ke kelas 2 dan seterusnya itu mulai pecah ya. Jadi ada informasi, kan ada informasi yang masuk. Jadi pilihan tuh jadi berkembang dengan seni rupa. Saya teringat dengan apa yang dibicarakan oleh atau yang disampaikan oleh Profesor Adipirus ya, Papirus. Ya, kita termasuk kelompok seniman, katakanlah seniman hari Minggu. Jadi ketika waktu kosong baru kita berkarya, terutama di weekend. Nah, kalau saya sih kebetulan saya belum memilih atau belum terlibat di manajerial di kampus gitu ya. Jadi ketika waktu kosong di hari apa saja, jadi saya pakai juga untuk berkarya gitu. Apapun yang dikerjakan, apakah itu kaitannya dengan penulisan atau juga dengan bikin karya lukis, kebetulan saya background utamanya di lukis sih sebetulnya. Tapi kalau saya karena apa yang sekarang saya kerjakan kan tidak lepas dari yang dulu-dulu juga. Jadi kalau saya berkarya misalnya kecuali untuk tulisan ya, tulisan itu biasa saya off yang lain karena saya nggak mampu kalau sambil bolak-balik sambil ngerjain ini ngerjain itu, saya nggak mampu. Kapasitas saya terbatas. Tapi kalau misalkan saya belum bikin karya itu kalau yang sama dengan dulu itu, sekali punya gagasan itu katakanlah kalau kita mengerjakan itu kanvas itu banyak gitu, sekali tidak selesai ya semuanya nggak selesai, tapi kalau selesai satu, jadi saya biasa kerja dengan banyak ini. Tentu ini ada keunggulan dan kekurangan, tapi yang jelas kebiasaan itu dicapai, kebiasaan itu ditempuh karena pada saat saya semester 3 pun saya harus membagi waktu antara ya mengerjakan tugas-tugas kuliah, berkarya juga, dan juga terlibat di pameran-pameran itu. Jadi terlibat itu bukan sebagai partisipan hanya store karya, tapi itu memang hampir nyaris saya menjadi koordinator pameran. Seni rupa Indonesia atau di Asia Tenggara, seniman-seniman muda Indonesia di bidang apa saja ya, apakah itu di fotografi atau di seni media baru atau yang lain, mereka kan juga banyak yang go internasional, banyak juga yang mereka bisa hidup lebih baik lah dibandingkan zaman-zaman dahulu kala gitu. Tetapi bukan berarti enak juga, tidak, karena kan sebetulnya kalau seniman yang sudah visinya kuat itu, ini ada contoh kasus di adik kelas jauh di bawah saya sekarang, secara finansial juga dia bukan cuma prestasi, finansial juga cukup baik lah gitu ya. Kan ujung-ujungnya
orang seni itu nanti akan kalaupun dia mendapatkan income yang besar di seni, dia akan kembali lagi pada seni. Contoh misalnya, yang adik kelas saya itu kan sekali bikin project, bikin karyanya yang terlibat untuk bekerja 70-50 orang. Bayangkan bagaimana upahnya. Nah itu kan, itu satu. Terus kedua, misalnya kita contoh ada Koko Iskandar ataupun Pak Sunario lah ya, Pak Sunario itu mantan dosen patung di ITB dan saat ini memiliki art space Wat Batu dan Selatan untuk wisata budaya khususnya seni. Itu kan cost maintenance-nya juga cukup besar juga, dan kembali lagi pasti kalau yang punya komitmen sosial yang cukup bagus dan dia secara finansial juga cukup mapan, dia pasti akan kembali adanya manfaat siapapun lah gitu, pasti akan ke arah sana karena infrastruktur di Indonesia bagaimanapun masih cukup jauh tertinggal lah. Saya pikir sekarang sudah relatif mudah untuk teman-teman di SMA terutama ya, SMA ingin memasuki perguruan tinggi seni misalnya dan ingin berprofesi di wilayah seni. Ya saran saya sih sebenarnya sedini mungkin untuk mencari tahu. Mungkin dari kelas 1 sudah mencari-cari tahu dan mempersiapkan diri memang. Jadi kuncinya mempersiapkan diri. Jadi apa sih yang akan kita pelajari? Sekarang mudah sekali bisa diakses. Bahkan generasi-generasi anak SMA sekarang juga sudah sangat familiar dengan aksesibilitas yang memang melimpah ruah sekarang. Nah kemudian bagaimana menyiapkan ke arah sana? Gitu. Sebab pada ujung-ujungnya kalau nanti yang lebih khusus di seni itu begini, apapun dia profesi seni, apa dia fotografer, videografer dan seterusnya, yang paling penting menurut saya sebetulnya mental ya, mental, istiqomah, kesetiaan terhadap ini apa namanya pilihan kita. Nah itu rata-rata apa namanya ketika mereka kuliah atau teman-teman kuliah banyak yang belum punya pilihan yang paling pasti gitu. Kita mau ngapain